Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video sebelumnya nih, yang ini kalau kalian udah nonton nih di video sebelumnya pasti udah tahu ya kenapa Cira itu nggak bersemangat, lesu, terus kayaknya lemes gitu, nggak punya gairah, nggak ada nafsu makan, terus maunya tidur-tiduran aja, ngeliat makanan apa aja nggak nafsu, pokoknya nggak ada semangat sama sekali deh pokoknya gitu. Jadi di video sebelumnya itu ternyata kan kalian yang udah nonton pasti udah tahu ya kalau Ciro tuh sebenarnya ternyata dia terserang flu gitu, dan kita udah kasih juga nih obatnya yaitu Bactoxin dan Stimulo untuk menambah nafsu makannya dia. Saya baru pakai kemarin dan hari ini, dan ternyata Ciro tuh wow, perubahannya sangat drastis ya guys. Jadi ini tuh banyak sekali perubahannya, dia jadi doyan makan, lalu dia tuh semangatnya ada gitu, dan pileknya juga udah mulai berangsur pulih gitu. Yang tadinya dia meler aja gitu kan, sekarang tuh udah nggak meler lagi, tapi cuma ya sesekali aja ya. Ini bener-bener sesekali aja ya, dia itu sesekali tuh basah, habis itu nggak lagi. Dan sekarang tuh dia nafsu makannya mulai timbul lagi, dan walaupun masih disodorin gitu tetapi dia udah mau makan dan lahap gitu. Tadi saya lupa videoin pagi-pagi tuh, tadi jam 7 saya kasih makanan utama dia, makanan basah, dan itu isi 80 gram. Itu habis langsung tanpa tunda-tunda, tapi saya lupa banget. Tapi nanti next pasti saya akan kasih videonya gitu, tunjukin kalau dia tuh karena obat ini memang benar-benar sembuh. Jadi kita nggak perlu cari-cari yang mahal-mahal dulu, yang dicoba dulu yang standar dulu ya obatnya gitu. Kalau misalnya nggak ampuh baru kita coba ke alternatif lainnya gitu. Jadi nggak perlu ke mana-mana dulu, percobaan pertolongan pertama dulu yang standar, obat flu dan penambah nafsu makan. Jadi jujur nih guys, ini emang obat benar-benar ampuh ya, nggak tahu kenapa harga murah, tapi ini emang benar-benar worth it banget untuk dibeli, karena ini benar-benar nyembuhin anabul kalian dari flu gitu. Dan penambah nafsu makannya ini emang bener-bener tokcer banget gitu. Dan saya ini udah coba, saya nggak terlalu mengikuti aturan pakainya yang seharusnya 3 kali sehari, tapi saya cuma coba 1 kali 1 hari gitu. Dan ini udah berangsur pulih gitu, bahkan dia udah makannya pun udah lahap sebenarnya, dan udah mau nyentuh makanan keringnya lagi, yang tadinya tuh nggak mau banget, apapun disodorin tuh nggak mau, semuanya nggak mau, sampai kita coba karantina dia dulu di kandangnya, tapi dia tetap nggak mau makan apapun. Dia bela-belain buat manjat kandangnya sampai gimana caranya supaya kayaknya dia pengen kabur gitu, nggak mau makan apapun gitu, susu semuanya, pokoknya semuanya itu nggak mau. Tapi karena saya udah coba pakai obat itu, dan saya coba 1 hari itu 1 kali, dan saat dia mau tidur malam itu, menjelang dia mau tidur, saya kasih dia obat Bactoxinnya untuk flu-nya. Itu saya kasih 3 tetes doang ya, dan itu bener-bener pulih guys. Saya nggak bohong, ini tuh serius banget ya. Ini emang obat manjur banget sih, perlu kalian coba sih. Kalau cocok di anabul kalian ya berarti syukurlah, berarti kalian
bisa menyelamatkan anabul kalian dari penyakit flu-nya gitu. Udah sembuh ya sayang? Kamu udah sembuh ya? Ya, iya. Ya udah sembuh ya, iya ya. Masuk empengnya ya? Empengnya masuk kan nih? Ini di sini Oma. Aduh iya, mau aduh mulu lihat. Susah dah kalau itu. Pakai yang itu tuh. Nah nggak usah lah, hei. Aduh, nyaring. Ya ya, sini. Bisa ke makanan kali. Sini. Empengnya mana empengnya? Empengnya mana empengnya sayang? Empengnya. Lincah banget sayang, sembuh. Orang kali. Pakai kuda jingkrak. Enggak, bukan mamam iyo itu bukan mamam. Nafsu makan lagi kan dia. Sekian. Lu kasihnya real kayak ini yang di gelas hitam. Minta makan mulu jadinya. Oke, wait. Mau ini? Bisa dong. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian bisa lihat sendiri kalau Ciro udah sembuh sekarang. Dan sekarang tinggal pemulihan aja sih ya. Ini udah nggak pilek lagi, udah nggak ada dahaknya lagi, dan nafsu makannya juga udah timbul lagi, udah muncul lagi, dan udah semangat main-main lagi, bahkan loncat-loncatan, lari-larian gitu, yang sebelumnya dia itu nggak pernah mau untuk makan, nggak mau semangat main. Diajak main pun maunya tidur aja,
dan pokoknya semuanya tuh dia nggak pernah mau semangat gitulah buat nerima apapun yang kita kasih gitu. Jadi di sini kalian perlu catat nih obat standar yang harus kita gunain untuk pertolongan pertama ini adalah ini. Jadi jangan sampai salah nih guys, untuk Bactuxin ini adalah untuk anjing yang terkena batuk atau flu atau pilek, yang batuknya berdahak bisa, batuk yang kering bisa, lalu meler terus nih hidungnya bisa. Jadi kalau misalkan kalian nemuin dogi kalian nih tiba-tiba kok hidungnya basah terus ya, kalian jangan ambil kesimpulan lain dulu. Jadi dicoba dulu nih apakah dia melernya tuh cuma sekedar basah aja karena dia habis minum, atau perhatikan dari waktu ke waktu apakah dia kayak apa ya, kayak ngirup apa ya, kayak nyedot ingusnya dia sendiri gitu, kayak gitu. Nah terus dia jilatin hidungnya terus, lalu cairannya itu keluar terus tanpa henti dari hidungnya. Nah berarti ada kemungkinan dogi kalian itu pilek guys gitu. Dan diperhatiin juga nih kalau untuk misalnya saat kalian perhatikan itu tiba-tiba dogi kalian tuh sering banget kayak ngeluarin suara kayak ah, ah. Nah itu berarti bisa jadi dogi kalian itu ada terkena batuk juga, dan itu ada dahaknya gitu. Jadi kalian dari waktu ke waktu itu harus ekstra perhatian, dilihat betul-betul, diperhatiin betul-betul dogi kalian ini terserang apa, flu atau batuk atau yang lainnya gitu. Atau dan Bactuxin ini juga bisa buat misalkan demam juga ya gitu, pada saat dia batuk, flu atau pilek gitu ya. Ini juga biasanya disertai oleh demam juga nih, badannya agak anget. Jadi bisa juga digunakan untuk penyakit ini gitu. Bukan penyakit sih ya, lebih tepatnya cuma terserang flu. Ini penyakit umum sih ya, jadi nggak berat, jadi nggak perlu terlalu panik banget. Ini masih bisa kita apa ya namanya, masih bisa kita obatin gitu, kita bisa menemukan solusinya gitu. Jadi jangan langsung bawa ke dokter dulu, tapi dicoba dulu nih, cari informasi dulu kira-kira apa yang sering owner-owner gunain buat yang udah lebih dulu kena serangan flu ini atau batuk atau ya dan sejenisnya ya kayak gitu. Jadi kita cari-cari informasi dulu, gali-gali informasi dulu, cari tahu dulu nih, dan kita ekstra perhatian dulu sama dogi kita beberapa hari ke depannya gitu. Dilihat dari waktu ke waktu dalam sehari itu gimana dia kondisinya, gimana pada saat kalian kasih makanan pun reaksinya seperti apa, dan bagaimana dia minum susu mau atau enggak, makan mau atau enggak. Kalau sampai nggak mau sama sekali ya fix itu udah jelas sekali anjing kalian itu nggak semangat, karena bisa jadi anjing kalian kena flu atau lagi batuk atau lagi demam kayak gitu ya guys gitu. Tetapi kalau sudah mulai 2 sampai 3 hari dan tidak kunjung sembuh juga, setelah diobatin pun ditunggu 3 hari ternyata tidak kunjung sembuh juga, sebaiknya disarankan banget nih untuk kalian bawa doginya ke dokter hewan gitu, supaya bisa langsung bisa diselamatkan gitu. Jangan sampai nanti akhirnya mengakibatkan fatal karena mungkin ada dahak yang sulit keluar dan akhirnya menyumbat pernafasan dogi kalian gitu. Dan nggak lupa saya mau ngingetin juga nih, selain dogi kita terserang flu atau penyakit sejenisnya ya yang umum-umum ini, tapi cukup membuat dia tidak bersemangat untuk makan dan main gitu ya, cukup bikin lemes juga sih untuk ini. Apalagi umur-umur papi kayak saya miliki ini, mereka tuh bener-bener kayaknya drop banget gitu ya, padahal penyakitnya umum. Tetapi kalau untuk umur-umur papi begini biasanya tuh mereka kelihatannya kayak drop banget gitu. Dan apalagi untuk jenis papi ini kan kayak
bukan jenis papi ya, maksudnya kayak kalau untuk masih umur-umur papi gini itu kan badannya itu kan masih ringkih sama sakit-sakit gitu kan ya gitu, apalagi kalau sampai nggak vaksin nih gitu. Jadi wajib banget nih kalian wajib vaksin, intinya tuh lengkapin dulu deh vaksinnya, suntik rabiesnya, supaya dari vaksin ini dia tuh nggak gampang terserang penyakit-penyakit yang lebih membahayakan lagi gitu. Setidaknya bisa meminimalisir penyakit-penyakit yang bisa menyerang dia gitu. Dan terutama untuk area dia main atau tidur gitu ya, usahakan juga selalu dibersihkan. Sejujurnya kalau saya ini satu hari mungkin saya bisa capek banget ya, kebetulan saya kerjanya juga di rumah, jadi saya bisa sekalian mantau dia. Dan kalau udah mulai kotor, apalagi saya injak lantai udah nggak enak, saya tuh nggak pakai orang buat nyuruh-nyuruh atau bayar pembantu buat apa, enggak, saya gunain sendiri gitu. Saya gunain tangan saya sendiri maksudnya ya, untuk membersihkan area yang biasanya dia ada gitu, dia main, dia makan gitu. Apalagi kadang-kadang di papi gini kan masih lincah dan kadang-kadang suka nakal gitu ya. Kadang-kadang dia suka main-main sama tempat makannya, kadang tempat makannya dibalikin, terus dia bikin jatuh makanannya baru dimakan di lantai. Namanya papi pastinya kan belum sepintar yang udah dewasa gitu ya, jadi masih menganggap makanan juga kadang-kadang mainan gitu. Jadi wajib banget nih kita buat ngebersihin lantai kita, supaya dia pada saat jatuh makanannya dan dia makan tiba-tiba dan kita tidak melihat, dia bisa lebih aman gitu, nggak ada hal-hal yang bisa bikin dia sakit gitu ya. Oke guys, jadi untuk video kali ini sepertinya sudah cukup. Saya bantu jelasin, bantu informasiin apa yang sudah jadi atau bagian pengalaman saya dan yang saya alami sendiri gitu. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf di sini, karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya yang merasakan, saya yang menjalani, jadi saya tahu betul apa yang saya bicarakan ini adalah benar adanya gitu. Dan semoga di dogi kalian juga untuk obat ini juga obat untuk bantu nafsu makannya ini juga, penambah nafsu makannya maksudnya, bisa cocok di dogi kalian juga. Dan selamat mencoba. Oke deh, saya pikir sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi update video terbaru dari kita. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray
too long. It hurts to watch your blue